Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman beserta ayah dan bunda dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi kelas 3 akan belajar tematik. Kita ada di tema 6 yaitu energi dan perubahannya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran kelima, dan juga subtema 4, penghematan energi pada pembelajaran pertama. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui kegiatan Ayo Telaah pada teks briket sebagai pengganti BBM, siswa dapat mengetahui bahan bakar pengganti BBM dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan Ayo Rumuskan, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lama waktu dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks kotoran ternak yang bermanfaat, siswa dapat mengetahui manfaat kotoran ternak sebagai energi alternatif dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan Ayo Rumuskan, siswa dapat menggunakan kata sambung atau dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan Ayo Eksplorasi pada teks menghemat listrik, siswa dapat mencari pokok-pokok informasi dari teks dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan Ayo Rumuskan, siswa dapat menuliskan hak menggunakan energi dan kewajiban menghemat energi dengan tepat. Oke, teman-teman sudah siap belajar? Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, coba teman-teman perhatikan gambar di layar ini. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini adalah kompor teman-teman. Tapi apakah teman-teman tahu ini namanya kompor apa? Nah, kita belajar sama-sama ya. Yang gambar pertama ini adalah kompor briket teman-teman. Dan yang kedua adalah kompor minyak. Sekilas bentuknya ini sama ya teman-teman. Tetapi ternyata kompor briket dan kompor minyak tanah ini berbeda teman-teman. Apa bedanya? Kalau kompor briket ini tidak membutuhkan sumbu untuk membantu menyalakan api teman-teman. Cukup dengan diletakkan briket pada bagian bawah wadah kompor dan tinggal menyalakan. Tetapi kalau kompor minyak tanah ini, setelah diisi minyak tanah, maka harus dipasangkan sumbu agar dapat dinyalakan. Seperti itu, walaupun bentuknya ini hampir sama ya. Nah, teman-teman, kompor briket ini juga memiliki kelebihan teman-teman dan juga tentunya ada kekurangannya ya. Kelebihannya adalah dengan menggunakan kompor briket ini dapat mengurangi pencemaran udara dan juga mudah dibakar, teman-teman. Tetapi kekurangannya adalah cepat habis. Nah, gitu teman-teman. Jadi, briket ini merupakan sumber energi alternatif pengganti energi bahan bakar minyak, teman-teman. Jadi, kita bisa menggunakan kompor briket ini sebagai kompor pengganti yang tidak menggunakan bahan bakar minyak. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, coba perhatikan. Ini gambar apa ya? Ya, teman-teman, ini yang dinamakan dengan briket. Briket adalah bahan bakar yang menjadi sumber energi alternatif. Terutama pada kegiatan memasak, kita ini butuh sumber energi bahan bakar minyak ya, teman-teman. Nah, dengan adanya briket, maka penggunaan bahan bakar minyak dapat berkurang, teman-teman. Briket ini merupakan bahan bakar mudah terbakar dan ramah lingkungan. Bahan utamanya itu batu bara dan juga arang kayu.
Nah, teman-teman, selain batu bara dan arang kayu, briket ini adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak yang berbahan dasar dibuat dari bonggol jagung, batang bambu, batok kelapa, serbuk gergaji, dan sisa potongan kayu. Nah, penggunaan briket ini dapat mengurangi sampah, teman-teman. Ini sangat baik ya bagi lingkungan di sekitar kita dan juga alam ini jadi terjaga kelestariannya. Oke, teman-teman. Jadi, kompor yang tadi itu, kompor yang pertama menggunakan bahan bakarnya ini. Kalau kompor yang kedua menggunakan bahan bakar minyak tanah. Tentunya teman-teman sudah pernah melihat ya, minyak tanah itu seperti apa. Oke, jika di rumahnya ada yang punya di antara kedua kompor ini, berarti teman-teman sudah tahu apa bahan bakarnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, bahan baku briket tadi adalah tempurung kelapa. Bahan baku briket adalah serbuk gergaji. Kita sudah masuk di kata sambung atau, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan dari dua kalimat ini, adakah kata-kata yang sama? Oke, bahan baku briket, bahan baku briket. Nah, teman-teman, karena memiliki kata-kata yang sama, maka kita dapat menggunakan kata sambung atau, teman-teman. Bagaimana caranya? Seperti ini. Dengan dapat dituliskan menjadi bahan baku briket adalah tempurung kelapa atau serbuk gergaji. Jadi, jika ada kata-kata yang sama, maka kita hanya menuliskan satu saja, teman-teman. Tidak perlu dua-duanya. Oke? Jadi hanya ditulis satu kali, kemudian dilanjutkan dengan adalah tempurung kelapa atau serbuk gergaji. Oke, bisa teman-teman? Oke, kita coba soal selanjutnya. Kotoran hewan merupakan bahan baku biogas. Tumbuhan merupakan bahan baku biogas. Adakah kata-kata yang sama pada kedua kalimat ini? Ya, benar. Bahan baku biogas, bahan baku biogas. Oke, berarti dituliskannya menjadi seperti apa, teman-teman? Oh, good job. Kotoran hewan atau tumbuhan merupakan bahan baku biogas. Good, teman-teman. Jadi, teman-teman harus ingat, dalam menggunakan kata sambung atau, ini hampir sama dengan penggunaan kata sambung dan pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari. Jadi, jika ada dua kalimat yang memiliki kata-kata hampir sama atau sama, itu maka yang digunakan hanya satu. Lalu ditambahkan kata sambung dan atau kata sambung atau ya teman-teman. Oke. Nah sekarang Salman, Tigor, dan Jono sedang membuat briket. Waktu lama membuat briket adalah 2 hari. Berapa lamakah waktu mereka membuat briket? Hitung dalam jam teman-teman. Jadi diminta untuk menghitung dalam jam. Yuk kita bantu hitung. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaannya 2 hari itu sama dengan berapa jam? Oke, teman-teman harus ingat tabel di atas ini. Ya, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, dan 1 tahun adalah 365 hari. Di tabel ini adalah teman-teman yang harus diingat dengan baik-baik karena kita sedang mempelajari ini supaya teman-teman mudah dalam menjawab soal-soal. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya. 2 hari berapa jam, teman-teman? Teman-teman bisa lihat di sini, 1 hari sama dengan 24 jam. Artinya, kalau 1 hari sama dengan 24 jam, 2 hari adalah 2 dikali 24 jam. Jadi berapa teman-teman? 2 dikali 24.
Ya, good job. 48 jam. Hebat, teman-teman. Jadi, Salman, Tigor, dan Jono membuat briket selama 2 hari atau sama dengan 48 jam. Oke, good, teman-teman. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman mengisi soal pada halaman 127 ya. Di sana ada 3 soal yang harus teman-teman kerjakan. Oke. Nah, teman-teman, coba perhatikan deh teman-teman. Ini gambar apa sih? Ada gambar sapi, ada tanaman, ada ibu dan anak sedang memasak, dan juga ada gambar penampungan yang disambungkan dengan pipa. Ini kira-kira apa ya teman-teman? Ya, ini ada di halaman 128. Ini teks tentang kotoran ternak yang bermanfaat, teman-teman. Nah, teman-teman ada yang tahu biasanya kotoran ternak itu terutama sapi itu digunakan untuk apa sih? Ya benar, itu dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, teman-teman. Tetapi ternyata kotoran ternak ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, tapi sekarang juga bisa dimanfaatkan menjadi energi alternatif. Energi alternatif apa? Energi alternatif biogas, teman-teman. Nah, biogas adalah sumber energi alternatif dari kotoran makhluk hidup yang ramah lingkungan dan juga murah. Cara mengolahnya, kotoran ternak menjadi biogas melalui beberapa tahapan, teman-teman. Pertama, kotoran ternak akan ditampung, kemudian dicampurkan dengan air agar menjadi seperti lumpur, kemudian dimasukkan ke dalam bak penampungan. Setelah itu, kotoran yang sudah agak encer dimasukkan ke dalam tangki pengolahan, teman-teman. Nah, kotoran ternak ini nanti akan mengalami pembusukan. Dari hasil pembusukan itu akan mengeluarkan gas metana. Nah, gas metana itu tersebut kemudian akan dialirkan melalui pipa ke rumah penduduk, teman-teman, seperti gambar ini. Jadi, sudah di sini, kemudian sudah mengeluarkan gas metana, maka gas metananya akan dialirkan melalui pipa ini, teman-teman, ke rumah-rumah penduduk supaya dapat digunakan. Nah, biasanya manfaat dari biogas ini untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya adalah memasak seperti gambar di sini, teman-teman. Adakah di rumah teman-teman yang ayah bundanya memasak tanpa menggunakan gas tabung? Nah, berarti itu ayah bunda memasak menggunakan energi alternatif biogas, teman-teman. Jika ada yang tidak menggunakan gas tabung. Tapi saat ini mungkin masih banyak yang menggunakan gas tabung, masih banyak yang belum menggunakan gas biogas sebagai energi alternatif. Oke, teman-teman bisa memahami ya, biogas ini berasal dari hewan ternak. Jadi kotoran hewan ternak ternyata sangat bermanfaat, teman-teman, buat kehidupan kita. Selain buat pupuk, bisa juga buat gas untuk memasak. Oke? Nah, teman-teman, lama membuat biogas adalah 15 hari, teman-teman. Jika pembuatannya dilakukan di hari Senin, pada hari apa biogas bisa dimanfaatkan? Yuk, kita bantu menghitung yuk. Jadi, kita hitung pembuatan biogas itu 15 hari nih, teman-teman. Kemudian, dilakukannya itu pembuatannya pada hari Senin. Artinya 15 hari itu mulai dari hari Senin, teman-teman. Kita hitung sebanyak 15 ya. Kita mulai dari 1. Senin ini sebagai 1. Kemudian 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu, 7 Minggu, 8 Senin, 9 Selasa, 10 Rabu, 11 Kamis, 12 Jumat, 13 Sabtu, 14 Minggu, 15-nya hari apa ya teman-teman? Setelah hari Minggu hari apa? Ya benar, hari Senin.
Ya, teman-teman, jadi berhenti di hari Senin. Jadi, pembuatan selama 15 hari dan dimulai pada hari Senin, maka akan selesai pada hari Senin, sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya, silahkan teman-teman melanjutkan mengisi soal pada halaman 129 sampai 130 ya. Karena ada 5 soal dan nomor 5-nya itu ada di halaman 130. Oke, teman-teman. Ada duniawi dan ukhrawi. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Rencanakanlah setiap kegiatan yang kalian lakukan, karena di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, kita tidak boleh tertipu dengan nikmat waktu luang karena itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, teman-teman. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, teman-teman, yuk kita membaca teks pada halaman 135, yaitu teks menghemat listrik. Kita baca sama-sama ya. Rumah Susan tampak indah dipandang. Halaman rumahnya bersih. Ada tanaman hias di depan teras rumah. Susunan tanaman hias tertata dengan baik. Daun-daun di halaman rumah Susan disapu Susan sebelum berangkat sekolah. Pagi hari ketika sinar matahari menyinari bumi, Ibu Susan membuka jendela agar udara pagi yang bersih dan segar masuk menggantikan udara ruangan. Jendela dan lubang udara di rumah Susan banyak. Tujuannya adalah agar berguna untuk keluar masuknya udara dan rumah Susan pun menjadi terang karena sinar matahari masuk melalui jendela dan lubang udara. Pepohonan di rumah Susan sangat subur. Kerindangannya membuat teduh halaman rumah Susan. Udara di rumah Susan menjadi bersih dan segar. Pada siang hari, Ibu Susan tidak perlu menyalakan lampu untuk penerangan. Penerangan pada pagi hingga sore hari menggunakan sinar matahari yang masuk melalui jendela. Selain itu, tidak perlu menggunakan pendingin ruangan, karena udara segar sudah masuk melalui jendela. Susan dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik sehingga biaya pemakaian listrik menjadi lebih murah. Wah, hebat ya teman-teman, rumah Susan ini sangat menghemat listrik karena adanya banyak jendela, teman-teman. Nih, ini adalah contoh rumah Susan, teman-teman. Bisa dilihat ya, halamannya itu bersih, rapi, tanamannya juga terawat, rumahnya banyak jendela, jadi udara dan sinar matahari ini bisa masuk ke rumahnya. Jadi nggak perlu lampu deh siang-siang, teman-teman. Jadi rumahnya udah terang. Nah, teman-teman, sekarang tugas kita adalah mencari pokok-pokok informasi dari tiap paragraf pada teks tersebut. Sekarang paragraf 1. Paragraf 1 itu yaitu rumah Susan tampak indah dipandang, halaman rumahnya bersih, ada tanaman hias di depan teras rumah, susunan tanaman hias tertata dengan baik, daun-daun di halaman rumah sudah disapu Susan sebelum berangkat sekolah. Pagi hari, ketika sinar matahari menyinari bumi, Ibu Susan membuka jendela agar udara pagi yang bersih dan segar bisa masuk menggantikan udara ruangan. Nah, kira-kira apa pokok informasi dari paragraf 1 tersebut, teman-teman? Pokok informasi adalah kalimat yang penting sekali, teman-teman, yang ada di paragraf itu, yang menunjukkan sebuah informasi yang penting, teman-teman. Kira-kira apa ya? Ya, rumah Susan tampak indah dipandang karena memiliki halaman rumah yang bersih dan tanaman hias tertata baik, teman-teman. Untuk paragraf 1, pokok informasinya adalah ini. Kita lanjut paragraf kedua, yaitu
Jendela dan lubang udara di rumah Susan banyak. Tujuannya adalah agar berguna untuk keluar masuknya udara dan rumah Susan pun menjadi terang karena sinar matahari masuk melalui jendela dan lubang udara. Kira-kira pokok informasinya apa ya teman-teman? Ya betul, jendela dan lubang udara di rumah Susan banyak agar berguna untuk keluar masuknya udara dan rumah menjadi terang karena sinar matahari masuk. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga, yaitu pepohonan di rumah Susan sangat subur. Kerindangannya membuat teduh halaman rumah Susan. Udara di rumah Susan menjadi bersih dan segar. Kira-kira apa teman-teman pokok informasinya? Oke, pepohonan di rumah Susan sangat subur dan rindang sehingga terasa teduh dan udara terasa segar. Good job teman-teman. Terakhir, paragraf keempat. Paragraf yang paling panjang pada teks ini. Pada siang hari, Ibu Susan tidak perlu menyalakan lampu untuk penerangan. Penerangan pada pagi hingga sore hari menggunakan sinar matahari yang masuk melalui jendela. Selain itu, tidak perlu menggunakan pendingin ruangan karena udara segar sudah masuk melalui jendela. Susan dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik sehingga biaya pemakaian listrik menjadi lebih murah. Kira-kira apa ya teman-teman pokok informasinya? Oke, agak panjang ya teman-teman. Siang hari tidak perlu menyalakan lampu karena penerangan hingga sore hari menggunakan sinar matahari. Dan tidak perlu menggunakan pendingin ruangan karena udara segar sudah masuk. Oke, good teman-teman. Baik teman-teman, sudah bisa ya menemukan pokok-pokok informasi dari tiap-tiap paragraf. Oke, caranya adalah teman-teman harus membaca setiap paragraf dengan baik. Kemudian nanti teman-teman akan menemukan apa sih pokok informasinya. Oke. Nah, teman-teman, dalam menggunakan energi itu juga kita mempunyai hak, teman-teman. Kita mempunyai hak dalam menggunakan energi dan juga kewajiban dalam menghemat energinya, teman-teman. Jadi bukan hanya menggunakan aja, tapi kita juga harus menghemat. Nah, di sini Bunda punya 3 contoh, teman-teman. Yang pertama, kita memiliki hak menggunakan energi yaitu mendapatkan makanan bergizi. Kewajiban menghemat energinya apa? Kita harus menghabiskan makanan, teman-teman. Kenapa? Karena supaya tidak mubazir, supaya tidak terbuang, ya teman-teman. Jadi kita harus menghabiskan makanan. Oke. Yang kedua ada mendapatkan lampu penerangan. Kira-kira kewajiban kita dalam menghemat energi itu seperti apa teman-teman? Oke, good job. Harus menggunakan lampu seperlunya. Jadi kalau siang kan udah terang nih teman-teman. Kita nggak perlu nyalain lampu. Kalau malam boleh kita menyalakan lampu karena kan gelap, nggak kelihatan ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah mendapatkan air bersih teman-teman. Mendapatkan air bersih, kewajiban menghemat energinya seperti apa? Ya, menggunakan air secukupnya. Artinya setelah membuka keran air, ketika sudah tidak menggunakan lagi, kita harus menutup keran air lagi supaya airnya tidak terbuang sia-sia, teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman, silahkan melengkapi isian pada kotak selanjutnya yang ada pada halaman 139 ya. Di sana terdapat 5 buah kotak yang harus teman-teman isi. Baik teman-teman, ada duniawi dan ukhrawi. Perilaku berhemat merupakan salah satu contoh pengamalan sila kelima dari Pancasila, yakni tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Hemat energi merupakan perintah Allah Ta'ala. Allah mengajarkan kepada hambanya untuk berlaku adil dan tidak boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Arti dari Quran Surat
Al-Isra ayat 27. Teman-teman tentunya ingat ya dengan ayat ini karena sudah berkali-kali diulang tentang ayat ini teman-teman. Jadi mengingatkan teman-teman untuk tidak berlaku boros. Karena kalau kita boros itu kita adalah saudara siapa? Iya benar, saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, teman-teman. Tentu kita tidak mau seperti itu ya. Oke, teman-teman. Jadi Bunda harap teman-teman bisa menghemat energi yang digunakan dan tidak boros. Oke. Baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai hari ini, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ingat, ada beberapa tugas yang harus teman-teman kerjakan hari ini. Yang pertama, pada halaman 127, kegiatan 2. Kemudian halaman 129, kegiatan 2. Dan halaman 137, kegiatan 1. Dan yang terakhir, 139, kegiatan 2, teman-teman. Jadi ada 4 tugas hari ini yang teman-teman harus selesaikan. Jika teman-teman masih merasa kesulitan atau masih ada yang bingung, teman-teman boleh tanyakan langsung kepada bunda-bunda guru wali kelasnya ya. Dan juga nanti tugasnya setelah selesai teman-teman bisa langsung dikumpulkan kepada bunda-bunda gurunya masing-masing. Baik teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bunda. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang, Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar.